Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam rangka untuk mengisi kegiatan tausiah selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita dalam kondisi pandemi corona, kita menyampaikan rasa prihatin bahwa kita sedang diuji oleh Allah dengan ancaman berupa virus corona, tapi juga sekaligus melebar menjadi ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan. Dalam kondisi seperti ini adalah kesempatan kita sebagai seorang yang beriman untuk menunjukkan ketangguhan kita sebagai orang yang beriman, yaitu dengan menunjukkan dua sikap orang beriman yang dipuji oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Ajabal lil mukminin la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairal lahu. In asabahu dara'an sabara fakana khairal lahu. Wa in asabahu sara'an sakara fakana khairal lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukminin." Sungguh mengagumkan orang yang beriman itu. Dia adalah Allah memutuskan suatu keputusan baginya kecuali adalah kebaikan belaka baginya. Jika ia tertimpa kedukaan maka ia bersabar, dan bersabar itu baik baginya. Dan jika ia mendapat kesukaran maka bersyukurlah. Jika ia mendapatkan kesukaan maka bersyukurlah ia, dan bersyukur itu baik baginya. Dan hal itu tidak didapati pada seorang pun kecuali pada diri orang yang mukmin. Nah, dua sikap sabar dan syukur adalah dua kekuatan yang dimiliki oleh orang yang beriman. Maka pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menguji diri kita, untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang yang beriman, yang memiliki sikap yang tangguh, yaitu dengan sikap sabar dan syukur. Baik, pada hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan tausiah berkenaan dengan pengelolaan ekonomi keluarga, terutama dalam masa pandemi ini. Tapi tentu saja kita tidak bisa memberikan tip-tip secara lebih khusus, tapi tentu lebih umum. Nanti di kesempatan lain kita bisa bertemu muka untuk bisa berdiskusi lebih khusus lagi. Nah, dalam pengelolaan ekonomi keluarga ini tentu kita bicara tentang pendapatan dan pengeluaran. Kalau kita bicara tentang pendapatan, maka kita bisa mengenali bahwa pendapatan itu ada yang disebut dengan active income dan passive income. Kalau active income itu misalnya seperti kita bekerja dapat gaji, atau kita kemudian berangkat ke pasar berjualan kemudian dapat untung, maka itu adalah active income. Kemudian yang passive income itu misalnya adalah ketika kita berinvestasi, maka kemudian dari situ kita mendapatkan keuntungan dari investasi, atau kita memiliki satu usaha yang tidak kita kelola sendiri, dikelola orang lain, kemudian itu ada keuntungan, maka itu bisa kita sebut sebagai passive income. Atau kita punya karya yang kemudian dengan karya itu kita dapat royalti, misalnya menulis buku dan sebagainya, maka itu juga termasuk passive income. Nah, kita mengenali sumber pendapatan ini dan mengenali apa sebenarnya sumber pendapatan kita dan pendapatan apa yang bisa kita upayakan pada masa pandemi ini. Tentu di tengah kesulitan orang mencari penghasilan ini, tapi tetap saja ada peluang-peluang. Banyak orang yang bisa manfaatkan pada masa seperti ini, ternyata justru menjadi peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting juga perlu kita kenali adalah pengeluaran kita. Pengeluaran kita itu ada yang bersifat produktif dan bersifat konsumtif, atau mungkin bisa pengeluaran yang terlihat seperti produktif tapi sebenarnya konsumtif, atau sebaliknya pengeluaran yang sifatnya konsumtif tapi sebenarnya itu adalah produktif.
Pengeluaran-pengeluaran yang produktif itu misalnya pengeluaran yang kemudian memberikan dampak income pada diri kita. Seperti tadi kita membiayai pekerjaan kita investasi dan lain sebagainya, maka itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya produktif. Kemudian pengeluaran yang konsumtif adalah pengeluaran yang kita keluarkan kemudian kita pakai untuk konsumsi habis, maka itu adalah pengeluaran konsumtif. Nah, pengeluaran yang seolah produktif tapi bisa ternyata konsumtif, misalnya kita beli motor, mobil, yang dengan motor, mobil itu kemudian ternyata biayanya harus kita tanggung tiap bulan misalnya, maka itu kemudian menjadi pengeluaran yang seolah produktif tapi kemudian ternyata adalah konsumtif. Tapi yang sebaliknya, pengeluaran yang konsumtif tapi seolah-olah konsumtif tapi sebenarnya produktif. Misalnya pengeluaran kita untuk investasi, belajar, kita ikut pelatihan dan sebagainya, maka itu seolah konsumtif tapi produktif. Atau yang kita yakini betul bahwa ada pengeluaran yang seolah konsumtif tapi sebenarnya itu adalah produktif, yaitu sedekah. Sedekah itu seolah konsumtif karena itu dan hilang, tapi sebenarnya kita yakini bahwa itu adalah produktif, karena Allah SWT akan menyuburkan sedekah. Yang hakullahu riba wa yurbi sedekah. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Dengan sedekah itu kemudian ada keberkahan dan menjadi sarana kita untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Maka pengeluaran sedekah itu seolah konsumtif tapi sebenarnya produktif. Tapi kemudian sebaliknya tadi riba itu pemasukan pendapatan tapi sebenarnya itu adalah menghancurkan. Jadi pendapatan yang diperoleh dari riba maka seolah itu adalah pendapatan tapi sebenarnya itu adalah menghancurkan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu pengelolaan manajemen di dalam ekonomi yang kita mendapatkan inspirasi dari sahabat Salman Al-Farisi misalnya. Beliau adalah seorang sahabat yang punya pekerjaan menganyam anyaman, membuat kerajinan dari anyaman pelepah daun kurma. Nah, ketika dia mendapatkan 3 dirham, maka kemudian 1 dirham dia gunakan untuk bersedekah, kemudian 1 dirham dia gunakan untuk memberikan nafkah pada keluarganya, dan 1 dirham dia gunakan untuk modal kembali. Nah, dari situ kita mendapatkan inspirasi bahwa dalam pengeluaran keuangan kita itu prinsipnya ada 3 tadi yang menjadi prioritas kita. Pertama untuk sedekah, yang kedua untuk investasi, dan ketiga untuk nafkah. Nah, seberapapun sebenarnya pendapatan kita itu diupayakan bisa dipakai untuk ketiga hal itu. Yang pertama sedekah, yang kedua untuk investasi, dan ketiga untuk nafkah atau untuk pengeluaran. Kalau konsep ini mana prioritasnya, maka sebenarnya yang harus menjadi prioritas adalah kita melaksanakan kewajiban kita di dalam pengeluaran itu, termasuk dalam hal itu adalah sedekah, kemudian kita berinvestasi, baru pengeluaran. Kalau dibalik, biasanya maka kita akan susah untuk mengalokasikan untuk sedekah dan investasi. Kalau menuruti kebutuhan kita, maka semuanya akan habis. Berapapun pendapatan kita, itu akan habis untuk pengeluaran. Nah, maka kemudian secara bijak kita berupaya berlatih sekecil apapun pendapatan kita, diupayakan untuk ada alokasi untuk sedekah, untuk investasi, baru kemudian pengeluaran kita itu menyesuaikan dengan pendapatan kita yang setelah dikurangi dengan bersedekah dan untuk investasi. Nah, ini cara bijak kita untuk melakukan. Tentu kemudian masing-masing kita bisa jadi memiliki prioritas yang berbeda, tapi itu secara umum pada kondisi normal maka kemudian itu yang bisa kita lakukan. Nah, pada saat seperti ini di mana kemudian barangkali pendapatan kita menurun dan sebagainya, maka kita harus bijak. Jangan sampai kita menggunakan harta kita secara boros, karena itu kemudian membuat kita menjadi mendapatkan kesulitan di dalam mengelola keuangan kita. Cara hidup yang boros, yang
itu merupakan cara kehidupan yang dicontohkan oleh setan ya, yang didorong oleh setan ya, karena sifat boros itu adalah menjadi teman setan, maka itu menjadi hal yang perlu kita hindari. Maka mari kita bijak mengelola ekonomi kita di tengah krisis ini. Semoga kemudian justru dalam keadaan krisis ini kita bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesulitan kita justru menjadi kemudahan bagi kita. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.